Pada saat ini, mereka berdua tidak lagi memiliki keraguan dalam pikiran mereka. Semuanya cemas. Ia terbang menuju Gunung Huangquan seperti orang gila. Mereka harus menghentikan Kaisar Yuming. Sialan, Kaisar Yuming telah menetap di dunia bawah selama bertahun-tahun. Benarkah dia jatuh ke laut kosmik tahun itu? Tidak, aku sudah memastikannya saat itu. Kaisar Yuming benar-benar jatuh ke dalam kosmik laut, tapi kenapa dia bisa kembali ke dunia bawah dan menyusun rencana sebesar itu? Apa yang terjadi di sini? Selama perjalanan, Kaisar Wu Yueming sangat ketakutan dan marah. Kemunculan Kaisar Yuming membuatnya merasakan konspirasi yang kuat, yang membuatnya semakin kaget dan marah adalah ada celah dalam rencananya saat itu. Dengan iki Kaisar Yuming, bagaimana dia bisa membuat rencana seperti itu? Apakah dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau sepanjang waktu, atau ada orang lain yang bersembunyi di belakangnya? Hati Kaisar Wu Yueming membara. Tidak peduli yang mana dari dua kemungkinan itu adalah kabar buruk yang sangat besar baginya. Sial, aku seharusnya tidak curiga bahwa berita dari Laut Bencana Abadi itu salah sebelumnya. Aku bahkan datang ke Laut Bencana Abadi untuk mencari tahu kebenarannya. Aku membuang banyak waktu. Sekarang aku khawatir Kaisar Yuming lebih kuat dariku. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan Gunung Huangquan. Gumam Kaisar Wu Yueming diam-diam merasa kesal. Cepat, lebih cepat, ucap Kaisar Wu Yueming tampak cemas, dan kekuatan Tao yang menakutkan terus mengalir, dan sosoknya terbang dengan liar di kehampaan dunia bawah. Segera, dua aliran cahaya mengandung aura menakutkan, membawa kekuatan langit dan bumi dalam jumlah besar, melintasi seluruh langit dunia bawah. Kemanapun ia melewatinya, jurang luar angkasa yang jernih muncul di kehampaan dunia bawah, berkelok-kelok dalam waktu yang lama, dan bahkan membuat khawatir beberapa kaisar dunia bawah yang sedang mundur di sepanjang jalan. Namun saat ini, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya tidak dapat lagi mengontrol sebanyak itu. Kaisar biasa tidak memiliki kualifikasi untuk mengancam mereka, tetapi jika Kaisar Yuming masih hidup, diam-diam kembali ke dunia bawah, dan melakukan hal sebesar itu, ini jelas merupakan pemecah permainan yang dapat menghancurkan rencananya. Dan ketika Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama bergegas dengan gila ke Gunung Huangquan. Khawatir dengan aura kedua kaisar, dalam sekejap, aura kuno perlahan terbangun di dunia bawah yang luas, dan kesadaran mereka diproyeksikan ke tempat di mana Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama terbang melewatinya. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama, orang-orang kuat kuno ini semuanya terkejut. Kedua kaisar agung itu bertindak pada saat yang sama, dan terburu-buru. Hal seperti itu tidak pernah terjadi selama hampir bertahun-tahun. Bagaimana mungkin orang-orang kuat kuno ini tidak terkejut? Apa yang terjadi? Mungkinkah lokasi pelaku laut mati sudah ditemukan? Arah ini, sepertinya itu adalah wilayah di mana Kaisar Yuming berada. Hei, apakah pelakunya bersembunyi di wilayah Kaisar Yuming? Ayo pergi ke sana dan melihat. Kesadaran ilahi bergerak satu demi satu, dan saat berikutnya, aura kuno muncul dari dunia bawah, diam-diam mengikuti posisi Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Dalam sekejap, aura menakutkan muncul di seluruh dunia bawah. Pergerakan semacam ini mungkin sudah tidak begitu semarak di dunia bawah ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan ketika orang-orang kuat kuno ini bergegas ke Gunung Huangquan, di tempat terpencil di pinggiran wilayah permaisuri Mingyue, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Nak Qin Chen, kamu benar-benar pencuri. Kamu, baru saja bersembunyi di dunia kekacauanmu. Katakan padaku, apakah kamu sudah tahu bahwa Kaisar Wu Yueming akan merasakan kita dan dengan sengaja membiarkanku terungkap? Aku sangat marah. Sekarang sudah berakhir, Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama telah bersiap. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa kembali ke Gunung Huangquan lagi. Ucap Kaisar Yuming memiliki ekspresi sedih di wajahnya dan hendak menangis kepada Qin Chen tanpa air mata, dia hampir menjadi gila. Ketika Qin Chen melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan menepuk bahu Kaisar Yuming. Yuming, jangan terlalu sedih. Saya tidak menyangka Molly akan menghadapi Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Dia sangat tidak stabil sehingga dia mengekspos klon miliknya, membuat mereka menyadarinya. Oh, maaf. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tampak menyesal. Benarkah?
Ucap Kaisar Yuming berhenti meratap dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Chen dengan curiga. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Molly, kata Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Di samping, kelopak mata Molly tiba-tiba bergerak-gerak. Merasakan tatapan Kaisar Yuming, Molly mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Senior Yuming, Qin Chen benar. Saya tidak sengaja mengekspos diri saya sebelumnya, yang menyebabkan senior diperhatikan. Ini semua salah saya. Saya harap senior memaafkan saya. Saat Molly berbicara, dia mengutuk dalam hatinya dan memandang Qin Chen dengan kebencian. Namun, ia juga merasa sedikit sedih di hatinya, namun ia tidak pernah berani mengatakannya dengan lantang. Karena kamu ceroboh, lupakan saja, apakah aku masih bisa melakukan sesuatu padamu. Tapi jangan biarkan hal seperti ini terjadi lagi di kemudian hari. Ucap Kaisar Yuming melirik Molly, akhirnya menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan getir. Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Kaisar Yuming dengan keterkejutan di matanya. Orang ini tidak sederhana. Tuan, Kaisar Netherworld ini kelihatannya tidak terlalu baik. Jadi dia percaya kata-kata Anda dan memaafkan Anda. Bukankah dia terlalu bodoh? Bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke dalam 4 Kaisar Agung? Di sampingnya, Taiyin Mingnu mau tidak mau menyampaikan pesan tersebut, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Diam? Apa yang kamu tahu? Ucap Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dan menatap Kaisar Yuming dengan takjub. Sialan, aku hampir membuat kesalahan sekarang. Kaisar Yuming ini adalah ahli sebenarnya dalam berpura-pura bingung, dia hebat. Ucap Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget. Tuan, apa maksudmu dengan ini? Ucap Taiyin Mingnu tampak bingung. Molly melirik Taiyin Mingnu, mencibir dan berkata melalui pesan, apakah menurutmu Kaisar Yuming ini cukup bodoh untuk mempercayai apa yang kita katakan? Orang ini berpura-pura bingung karena dia mengerti. Ucap Molly mencibir lagi dan lagi, orang tua ini tahu hampir semua yang dilakukan Qin Chen sebelumnya, tapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa dan terus mengeluh dan merasa bersalah. Dia hampir menipuku. Dia tahu segalanya. Bagaimana ini mungkin? Ucap Taiyin Mingnu tidak dapat mempercayainya. Mungkin dia tidak mengetahui tujuan Qin Chen pada awalnya, tetapi kemudian Qin Chen menjelaskannya dengan jelas, dan bahkan saya sengaja membeberkannya. Orang ini bahkan tidak curiga. Ini agak tidak masuk akal. Ucap Molly menyipitkan matanya, aku khawatir orang ini mencoba mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengeluh dan dengan sengaja mencoba untuk memenangkan hati Qin Chen. Tidak, gumam Molly langsung merasakan krisis yang serius. Kaisar Yuming ini adalah seekor rubah tua, dan dia tidak bisa menganggapnya enteng. Qin Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Molly buru-buru menatap Qin Chen, dengan sangat positif. Tidak ada yang bisa mengambil posisinya di hati Qin Chen, jika tidak, jika Kaisar Yuming memanfaatkannya, siapa yang akan menyelamatkan Qian? Ikuti saja aku, ucap Qin Chen tersenyum sedikit, matanya bersinar dingin, dan dia tiba-tiba terbang di kejauhan. Molly dan yang lainnya saling memandang dan buru-buru mengikuti mereka lagi. Saat semua orang lewat, sedikit kejutan perlahan muncul di mata Kaisar Yuming. Nak Qin Chen, mengapa arah terbangmu menuju wilayah Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama? Ucap Kaisar Yuming tampak terkejut, jangan bilang kamu berencana pergi ke dojo Kaisar Wu Yueming. Apa yang salah? Ucap Qin Chen tersenyum, dengan tatapan dingin di matanya, sekarang Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama telah pergi ke arah Gunung Huangquan, menurutmu apakah ada orang di daerah ini yang bisa menghentikan kita? Molly tertegun. Kaisar Yuming tercengang. Kali ini, mereka sangat terkejut, dan mereka semua memandang Qin Chen dengan kaget. Sial, apa yang orang ini rencanakan? Sejujurnya, mereka sebelumnya mengira bahwa Qin Chen sengaja mengungkap Kaisar Yuming hanya untuk memancing Kaisar Wu Yue dari 5 gunung dan Kaisar Yama dari Istana ke-10, sehingga wanitanya memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk pulih di lautan bencana abadi. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa selain itu, Qin Chen sebenarnya punya tujuan lain. Orang ini sangat mesum. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, semua orang akhirnya meninggalkan wilayah permaisuri Mingyue, memasuki dunia lain dalam sekejap, dan kemudian terus terbang.
Arah wilayah Senluo Yama. Gumam Kaisar Yuming menatap dengan kebingungan di wajahnya. Nak Qin Chen, bukankah kamu mengatakan kamu akan pergi ke dojo Kaisar Wu Yueming? Arah ini jelas merupakan tempat wilayah Senluo Yama berada bukan? Apakah ada perbedaan? Ucap Qin Chen tersenyum dingin, Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming tidak sepenuhnya satu. Anda berkata, jika Kaisar Yama mengikuti Kaisar Wu Yueming ke Gunung Huangquan, tetapi ternyata dia telah melewatkan maksudnya dan berbalik. Jika orang lain mengambil alih sarangmu, menurutmu bagaimana ekspresimu? Senyuman muncul di sudut mulut Qin Chen. Mendengar ini, semua orang tercengang. Sial, apakah ini terlalu suram? Pada saat ini, semua orang gemetar, apakah orang ini iblis? Jika mereka adalah Kaisar Yama, mereka pasti akan menjadi gila saat itu. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, sekelompok dari mereka langsung turun ke wilayah Senluo Yama. Di wilayah Senluo Yama tempat Kaisar Yama berada, aura orang mati yang tak ada habisnya melonjak, dan langit tetap gelap seperti biasanya. Tidak ada vitalitas di seluruh dunia, yang ada hanyalah pembudidaya hantu seperti mayat berjalan antara dunia dan tanpa vitalitas apapun. Ini adalah wilayah inti kerajaan regional tempat Kaisar Yama berada, terletak di dekat kota Fengdu di wilayah Senluo Yama. Pada saat ini, di luar kota Fengdu, beberapa sosok yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba muncul, menatap kota Fengdu di kejauhan dengan tatapan dingin di mata mereka. Nak Qin Chen, tujuanmu adalah kota Fengdu. Kupikir kamu akan pergi ke ibu kota Samsara, inti dari wilayah Senluo Yama. Menatap kota Fengdu di kejauhan, Kaisar Yuming menunjukkan keterkejutan. Yang paling terkenal di wilayah Senluo Yama adalah ibu kota Samsara, kediaman Kaisar Yama, dan kota Fengdu hanya bisa menduduki peringkat kedua. Qin Chen melirik Kaisar Yuming dan berkata dengan tenang, Yuming, meskipun saya berani, saya tidak sombong. Meskipun tubuh Kaisar Yama telah pergi, saya tidak cukup bodoh untuk langsung menyerang sarang istana ke-10 dari Kaisar Yama. Ibu kota Samsara, di wilayah Senluo Yama, setara dengan Gunung Huangquan dan Laut Bencana Abadi, apakah tidak akan ada tindakan pencegahan di depannya? Qin Chen tidak akan mempercayainya bahkan jika dia memukulinya sampai mati. Tuan, berhati-hatilah. Meskipun kota Fengdu ini hanya kota terbesar kedua di wilayah Senluo Yama dan jauh lebih lemah dari ibu kota Samsara, kota ini masih sangat menakutkan dan tidak sederhana. Ucap Kaisar Simei tiba-tiba berbicara pada saat ini, dikabarkan bahwa Kaisar Agung Yanmo ada di antara mereka. Kota Fengdu terkenal pada zaman kuno, di matanya seperti kolam naga dan sarang harimau, yang sama sekali tidak sederhana. Kaisar Agung, ucap Qin Chen mencibir, yang saya inginkan adalah Kaisar Agung. Oke, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Ucap Qin Chen mengangkat kepalanya dan membuka mata penciptaannya. Dalam sekejap, aura hantu kota Fengdu yang tak berujung muncul di depan matanya. Di kota di depan, dua aura hantu yang memancarkan aura menakutkan mekar samar-samar, bersembunyi di inti kota Fengdu, yang sangat menakutkan. Itu seharusnya menjadi tempat di mana Kaisar Yanmo mengasingkan diri. Qin Chen menatap salah satu tempat hantu. Aura hantu ini berisi aturan jalan yang tak ada habisnya, dan jelas dipancarkan oleh pembudidaya hantu yang kuat. Aura lainnya menyatu dengan dunia bawah dan sepertinya merupakan harta karun, oleh karena itu, kemungkinan besar itu adalah lokasi jembatan Naihe harta karun dunia bawah. Jembatan Naihe, yang terletak di Sungai Panjang Wangchuan, adalah sebuah harta karun. Jembatan ini telah berdiri di sini selama ribuan tahun, dan tidak ada seorang pun yang mampu menghilangkannya. Mata Qin Chen berkedip dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidaklah bijaksana untuk langsung menembus inti Kaisar Yama. Daripada bertarung, lebih baik merebut jembatan Naihe terlebih dahulu. Molly, jika kamu tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, kamu bisa diam-diam menyergapnya di tempat yang harus dilewati Kaisar Yanmo ketika dia datang. Kamu bisa menyergapnya di tengah jalan dan memberinya waktu sejenak untuk melakukannya. Taiyin, Simei, kamu juga menunggu, diam-diam mencari peluang. Sedangkan untuk Yuming, ikuti aku untuk merebut jembatan Naihe. Ingat, selama ada pergerakan di jembatan Naihe, Kaisar Yama pasti akan memberangkatkan. Saat itu, kita harus bertarung cepat dan tidak mengekspos terlalu banyak. Jika saya bilang untuk mengungsi, Anda harus segera mengungsi.
dan Anda tidak boleh segan-segan untuk bertarung. Apakah kamu mengerti? Ucap Qin Chen memandang semua orang dengan dingin. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Qin Chen segera membuat pengaturan. Situasi spesifiknya akan dibahas ketika kita sampai di tempat itu. Ayo pergi. Dengan perintah, semua orang menghilang ke dalam kehampaan dan dengan cepat mendekati kota Fengdu. Pada saat ini, Qin Chen dan yang lainnya diam-diam telah tiba di luar kota Fengdu. Di luar seluruh kota Fengdu, gunung hantu dan lautan hantu dipenuhi oleh para pembudidaya hantu yang mengantri untuk mencoba bergabung dengan wilayah Senluo Yama, dan itu sangat ramai. Kapan 10 istana di bawah komando Kaisar Yama menjadi begitu semarak? Melihat begitu banyak pembudidaya hantu yang mengantri, Kaisar Yuming mendengus dingin dan terlihat sangat jelek. Jangan bicara omong kosong, ucap Qin Chen melihat formasi besar di luar kota Fengdu dan sedikit mengernyit. Ini adalah rintangan pertamanya melawan Kaisar Yanmo. Jika dia ingin berurusan dengan Kaisar Yanmo, dia harus maju ke kota Fengdu, dan untuk memasuki kota Fengdu, dia harus lulus sertifikasi di gerbang kota, jika tidak, dia akan diserang oleh formasi pertahanan kota Fengdu. Meskipun formasi di luar kota Fengdu sangat kuat, Qin Chen tidak takut akan hal itu, tetapi jika dipatahkan dengan paksa, itu pasti akan membuat Kaisar Yanmo khawatir dan menyebabkan masalah yang tak terhindarkan pada rencananya. Molly, aku serahkan padamu. Qin Chen menoleh dan berkata dengan dingin kepada Molly. Sial, kenapa aku lagi? Gumam Molly mengutuk dengan marah di dalam hatinya, tapi tetap diam. Dia berkata kepada Qin Chen dan yang lainnya, oke, kamu bisa tenang dan ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, Molly memancarkan aura dingin dan memimpin semua orang dengan cepat mendekati gerbang kota Fengdu. Siapa kamu? Beraninya kamu terbang ke sini? Ini kota Fengdu, dan kamu tetap tidak mau berhenti. Apakah kamu mencari kematian? Melihat Molly dan yang lainnya dengan arogan terbang di atas kepala semua pembudidaya hantu dan tiba tepat di depan pintu, para pembudidaya hantu yang menjaga gerbang kota tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan aura menakutkan muncul dan menyelimuti Molly dan beberapa lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pembudidaya hantu yang memancarkan aura Kaisar Semu. Dia memandang Molly dan yang lainnya dengan mata dingin dan niat membunuh. Setelah merasakan aura Molly dan Qin Chen dan orang lain di belakangnya, dia tiba-tiba terkejut. Dengan status Kaisar Semunya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa sekelompok orang di depannya tidak mudah untuk diganggu. Kamu begitu lancang sampai-sampai kamu tidak mengenaliku. Mengapa kamu tidak segera membuka gerbang kota? Aku ada urusan penting dengan Tuan Yanmo. Ucap Molly segera mendengus. Aura samar Kaisar mekar dengan tenang dari tubuhnya, tetapi itu dikendalikan dengan baik dalam jarak yang sangat kecil, agar tidak membuat khawatir Kaisar Yanmo di kota Fengdu. Tuan Yanmo, gumam Raja Hantu terkemuka terkejut ketika mendengar ini. Dengan tingkat kultivasinya, dia dianggap sebagai salah satu pembudidaya hantu terbaik di wilayah Senluo Yama. Tentu saja, dia tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas kota Fengdu adalah Kaisar Yanmo. Lagi pula, pembudidaya hantu biasa bahkan tidak dapat ditemukan di kota Fengdu. Saya ingin tahu siapa senior ini, mengapa Anda ingin bertanya kepada Tuan Yanmo? Saya akan segera memberitahu Tuan Yanmo. Sebelum Raja Hantu dapat menyelesaikan kata-katanya, Qin Chen tiba-tiba berteriak, kamu begitu tidak terkendali. Apa yang Anda katakan? Kami adalah orang kepercayaan Istana ke-10. Kami datang ke kota Fengdu dalam perjalanan ini untuk mengikuti keputusan rahasia Tuan Yama dari Istana ke-10. Kami memiliki kebutuhan khusus. Kami harus bertemu langsung dengan Tuan Yanmo. Kenapa? Apa kamu berani menghentikan kami? Mengapa kamu tidak segera membuka gerbang kota dan biarkan kami masuk? Jika terjadi sesuatu, apakah kamu mampu menanggungnya? Ucap Qin Chen penuh dengan niat membunuh, dan aura Kaisar Semu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, pena tak terlihat perlahan muncul di tangannya, memancarkan aura mengendalikan hidup dan mati. Pena Hakim, gumam Raja Hantu yang kuat itu terkejut. Sebagai Kaisar Semu di bawah komando Kaisar Yama dari Istana ke-10, dia sangat akrab dengan aura Pena Hakim. Pada saat ini, Molly juga mendengus, nafas dingin keluar dari tubuhnya. Nafas ini memancarkan kekuatan reinkarnasi hidup dan mati yang membuat jantung berdebar. Itu adalah aura Tao yang dikembangkan oleh Kaisar Yama Aula ke-10.
Molly pernah melahap proyeksi Kaisar Yama, dan setelah menguasai sebagian dari asalnya, tidak sulit untuk sekadar mensimulasikan aura tahunnya. Nafas ini menghilang, dan Raja Hantu itu langsung merasa seolah-olah dia terjerat oleh ular berbisa yang dingin, dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Aura Tuan Yama, kekuatan Tao ini setidaknya merupakan warisan pribadi Tuan Yama dari Istana ke-10. Gumam Raja Hantu itu begitu ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya dan buru-buru berkata, ternyata yang mulia yang ada di sini. Bawahan ini, tidak memiliki penglihatan dan tidak mengenali yang mulia. Tolong maafkan saya. Gerbang kota di belakangnya langsung terbuka. Molly mendengus dingin dan langsung memimpin Qin Chen dan rombongannya ke kota Fengdu. Setelah mereka pergi, seluruh tubuh Raja Hantu terasa lemas, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin, dan dia diliputi rasa takut yang tak ada habisnya. Sial, aku sudah gila. Pihak lain menjelaskan tujuannya, tapi dia masih berani mempertanyakannya. Bukankah ini hanya mencari kematian? Faktanya, dia juga tahu betul bahwa berjaga di tempat seperti kota Fengdu hanyalah formalitas. Di dunia bawah selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di wilayah 4 kaisar besar. Itu hanya rutinitas, siapa sangka akan seperti ini. Tuan, dari mana asal-usul orang-orang itu tadi? Tuan, mengapa Anda membiarkan mereka pergi tanpa menyelidikinya dengan cermat? Ucap salah satu bawahannya mau tidak mau bertanya. Diam, ucap Raja Hantu berkata dengan wajah pucat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam kota Fengdu, merasa tidak nyaman di hatinya. Lupakan saja, lebih baik tidak terlibat dalam masalah-masalah besar. Di kota Fengdu, Qin Chen dan rombongannya berhenti, dan Kaisar Simei berkata dengan heran, apakah kita akan masuk sekarang? Dia mengira wilayah di bawah komando 4 Kaisar Agung dijaga ketat, tapi siapa sangka akan seperti itu. Kaisar Yuming mencibir, haha, dunia bawah sudah terlalu lama damai, dan 4 Kaisar Agung telah menjaganya selama bertahun-tahun. Siapa sangka seseorang akan berani menimbulkan masalah di wilayah 4 Kaisar Agung. Molly tersenyum di samping. Bukankah itu karena saya? Jika saya tidak menunjukkan kepada Anda aturan Kaisar Yama, apakah Anda bisa masuk dengan mudah? Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa Qin Chen, yang juga menguasai aturan Kaisar Yama, membiarkan dirinya maju, karena statusnya sebagai Kaisar Agung jauh lebih menakutkan daripada status Qin Chen sebagai Kaisar Semu. Hehe, memikirkan hal ini, Molly tiba-tiba merasakan ledakan kegembiraan rahasia, semuanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia langsung disela oleh Qin Chen, oke, berhenti bicara omong kosong dan bertindak sesuai rencana. Suara Qin Chen dingin dan tegas, sangat serius. Pada saat ini, mata ciptaan Qin Chen dengan cepat memindai seluruh kota Fengdu. Aura kaisar di area inti menjadi lebih intens dan menakutkan, menutupi dunia seperti awan gelap. Aura kaisar semacam ini, memang jauh lebih menakutkan daripada Simei dan yang lainnya. Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Dia melihat ke arah sungai Wangchuan di sisi lain, di mana jembatan gelap membentang di area itu, memancarkan aura mengerikan. Selain itu, di seluruh kota, masih ada aura kuat yang tidak aktif, yang semuanya merupakan kekuatan setingkat kaisar. Setelah menonton beberapa saat, Qin Chen dengan cepat berkata, selain Kaisar Agung Yanmo, ada lusinan ahli tingkat kaisar semu di kota Fengdu. Jika orang-orang ini digabungkan dengan formasi kota Fengdu, mereka juga dapat menyebabkan beberapa masalah. Jika Anda punya kesempatan, bunuh dia dengan cepat. Perintah Qin Chen dengan dingin. Kekuatan tingkat kaisar semu mungkin sangat besar di tempat lain di dunia bawah, tetapi di sini, di Qin Chen, itu hanya dapat dianggap hampir tidak cukup. Tentu saja, setelah jumlahnya bertambah, dikombinasikan dengan beberapa formasi besar dan harta karun khusus, itu mungkin akan menimbulkan masalah bagi mereka. Bagaimanapun, ini juga merupakan salah satu base camp di domain Senluoyama. Semuanya, ikuti aturannya, Molly, dan bersiaplah di tempatmu, kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Kata-kata itu jatuh. Qin Chen tidak tinggal lama di sini dan dengan cepat terbang menuju jembatan Naihe, meninggalkan Molly sendirian. Sial, ini aku lagi. Gumam Molly mengutuk dengan marah di dalam hatinya, tapi segera menghilang ke dalam kehampaan,
dengan hati-hati mempelajari rute antara Kaisar Yama dan Jembatan Naihe, mencari tempat yang bagus untuk menyergap secara diam-diam. Saat ini, langit gelap. Tentu saja, bagi Qin Chen dan lainnya, tidak masalah apakah langit berwarna abu-abu atau tidak. Secara bertahap, Qin Chen memimpin Kaisar Yuming ke sebuah jembatan. Melihat dari kejauhan, jembatan itu membentang di sungai panjang yang memancarkan energi yin yang tak ada habisnya, dan ada banyak hantu yang melintasinya di jembatan.